pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Ya, syukurlah semua dalam keadaan baik ya. Dan tentunya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran PPKN pada hari ini. Anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran, Ibu ingin mengecek kedisiplinan kalian dulu. Terima kasih karena sudah menggunakan seragam sekolah walaupun pembelajaran kita pada hari ini dilakukan secara daring. Seperti biasa dalam kegiatan pembelajaran daring, Ibu biasanya mengecek suara dan kamera. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Sudah, Bu. Kalian siapkan hal-hal yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, kalau kalian sudah siap mengikuti pembelajarannya, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Reda sudah memimpin doanya. Anak-anak, apakah kalian sudah semuanya mengisi absensi yang sudah Ibu bagikan di WA Group dan di Google Classroom? Tadi Ibu sudah mengecek kehadirannya. Ternyata ada satu orang siswa yang tidak hadir hari ini, yaitu atas nama Rian. Anak-anak, walaupun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, Ibu berharap kalian masih tetap semangat ya mengikuti kegiatan pembelajaran. Kalian masih ingat minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Minggu lalu itu kita membahas materi tentang sistem pembagian kekuasaan. Untuk kompetensi dasar pada pertemuan hari ini sama seperti minggu sebelumnya, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Untuk indikatornya ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan kedudukan dan fungsi lembaga Kementerian Negara Republik Indonesia. Untuk IPK yang kedua, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi lembaga pemerintah non-kementerian. IPK yang ketiga yaitu menganalisis kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, yang paling penting yaitu tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran problem-based learning, di sini Ibu harapkan kalian nantinya mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi lembaga Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi kedudukan dan fungsi lembaga pemerintah non-kementerian. Dan yang ketiga, nanti kalian diharapkan mampu untuk menganalisis kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Silakan ditonton videonya. Yang terakhir, semuanya harus serius dalam bekerja. Kita pastikan yang nggak serius, yang nggak sungguh-sungguh. Saya sudah berikan kemarin semuanya, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan. Anak-anak, kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari penayangan video tersebut? Izin menjawab, Ibu, itu videonya tentang pengumuman nama Kementerian Kabinet dari Jokowi, Bu. Iya, benar sekali. Itu videonya tentang pengumuman Kabinet Kementerian dari Bapak Jokowi. Dalam video ini juga disampaikan bahwa menteri yang tidak serius dalam bekerja atau dalam menjalankan tugasnya bisa dicopot di tengah jalan oleh Bapak Presiden. Nah, video ini ada hubungannya dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Untuk materinya itu adalah kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, Ibu mulai dari yang pertama, yaitu kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Republik Indonesia. Yang pertama itu adalah sebagai kepala pemerintahan, dan yang kedua, Presiden itu sebagai kepala negara. Nah, sebagai kepala negara, Presiden di sini memiliki beberapa kewenangan, memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Apa saja kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan? Nah, sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki kewenangan yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan menurut pasal 4 ayat 1. Nah, di sini Presiden berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Nah, Ibu lanjutkan. Di sini, karena kita membahas kementerian, untuk kementerian di Indonesia itu diatur secara tegas, tepatnya dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sana dinyatakan bahwa yang pertama,
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, para menteri-menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kalau para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, maka kira-kira menteri itu bertanggung jawab kepada siapa? Ada presiden, atau DPR, atau MPR? Presiden, Miss. Presiden. Iya, betul sekali. Jadi karena dia diangkat oleh presiden, maka secara otomatis para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Yang C, setiap menteri ini membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Maksudnya seperti ini. Setiap menteri itu memimpin masing-masing departemen. Misalnya, Menteri Agama berarti dia memimpin Departemen Agama. Menteri Pendidikan berarti otomatis dia memimpin Departemen Pendidikan. Nah, itu namanya setiap menteri membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan. Yang D, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam undang-undang. Nah, ini ada nama-nama menteri yang membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, kalian sebagai siswa harus tahu menteri pendidikan. Kira-kira yang mana menteri pendidikan? Nadiem Makarim. Iya, betul sekali, Nadiem Makarim. Oke, Ibu lanjutkan ke materi yang berikutnya ya, yaitu klasifikasi Kementerian Republik Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, maksimal jumlah kementerian di Indonesia itu adalah 34 kementerian. Nah, jadi 34 kementerian ini dibagi lagi menjadi beberapa kementerian. Yang pertama itu adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Untuk yang nomenklatur, di sini ada 3 menteri atau kementerian. Yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri, yang kedua ada Kementerian Luar Negeri, dan yang ketiga adalah Kementerian Pertahanan. Nah, yang berikutnya, ini ada klasifikasi kementerian yang bertugas dalam penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, di sini ada 19 kementerian. Kalau tadi ada 3 menteri dan sekarang ada 19 kementerian. Sekarang waktunya kalian diskusi kelompok. Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, Ibu sudah siapkan di forum diskusi. Di sini ada LKPD. Bisa terlihat LKPD-nya, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, ini LKPD pertemuan kedua. Nah, di dalam LKPD ini ada wacana, seperti biasa ya, ada wacananya. Nah, wacananya berjudul Reshuffle Jilid 2 Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Baru tapi Wajah Lama. Silakan kalian baca terlebih dahulu wacana yang ada dalam LKPD. Setelah itu, kalian jawab pertanyaan sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, di sini di Google Classroom, Ibu sudah membuatkan kalian forum diskusi. Kira-kira siapa yang mau presentasi pertama sebagai pembukaan? Oke, jadi terima kasih untuk waktunya. Ray dari perwakilan kelompok 2 mau presentasi tentang hasil diskusi kita mengenai soal tadi. Soalnya jelaskan manfaat dari adanya penilaian kinerja kementerian oleh presiden. Terus hasil diskusinya kita, yang pertama itu presiden jadi bisa mengukur kemampuan dari para menteri, mengukur kemampuan kinerjanya para menteri sesuai sama bidang dan kemampuannya dia, dan disesuaikan juga sama visi dan misinya mereka selama menjabat. Terus yang kedua itu presiden jadi bisa mengkaji atau membuat list daftar kerja yang mesti dilakukan oleh para menteri selama ia menjabat sebagai pembantu presiden. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Regangga ya. Kira-kira ada yang ingin menanggapi? Tadi Ray sudah menjelaskan dan menyampaikan panjang lebar ya tentang manfaat dari evaluasi yang dilakukan oleh presiden terhadap menteri-menterinya. Kira-kira ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya terhadap kelompok 2? Ibu persilakan. Ibu, saya mau menambahkan.
Dari Dian. Silakan Dian. Ya, jadi pertanyaannya itu jelaskan manfaat dilakukannya penilaian terhadap kinerja kementerian oleh Presiden. Menurut saya, sebagai bahan evaluasi untuk kementerian negara supaya menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya dan dapat mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Iya. Sekian, Bu. Jawabannya juga luar biasa sekali ya. Jadi itu tadi Gregangga oleh Dian, manfaat dari dievaluasinya para menteri oleh Presiden itu tentu saja untuk memperbaiki kinerja para menteri agar bisa bekerja secara lebih maksimal dan lebih profesional. Kira-kira ada yang ingin bertanya terhadap kelompoknya Regangga dan teman-teman kelompok 2? Bertanya, Bu. Ya, silakan Raka. Raka dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya, silakan Jika Raka. Presiden telah menilai menterinya, jika ada menterinya yang kinerjanya kurang bagus, apakah Presiden boleh mencopot jabatannya? Iya, terima kasih Raka. Pertanyaannya bagus sekali, langsung to the point ya. Apakah setelah dievaluasi, apa bisa dicopot? Itu melihat video yang tadi Bu tayangkan ya, apakah menterinya setelah dianggap belum maksimal dalam bekerja, apakah bisa langsung dicopot? Bagaimana kelompok 2 dan yang lainnya bisa menanggapi pertanyaan dari Raka? Re yang nanggepin ya, Miss ya? Iya, silakan Regangga. Jadi kan tadi pertanyaannya Raka itu boleh atau enggak Presiden mencopot jabatan menteri setelah dia mengevaluasi gitu kan? Jawabannya boleh, karena memang kewenangan Presiden itu memilih, mengangkat, serta menghentikan jabatan kementerian yang dia pilih. Terus ini juga tergantung sama presidennya sendiri, karena presidennya pasti punya alasan di balik itu kenapa dia mencopot jabatan dari menteri yang berwenang. Jawabannya luar biasa ya. Kalau memang menterinya itu dianggap sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan kebijakan-kebijakan kementerian atau kebijakan pemerintah yang dia pimpin, jadi presiden itu bisa untuk reshuffle itu melakukan perombakan, mereshuffle dan mengganti menteri yang sebelumnya dengan orang yang baru. Tentu saja yang dipilih yang baru itu adalah orang yang dianggap mampu oleh presiden untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan bidangnya. Seperti itu Raka ya. Bagaimana Raka? Baik, Bu. Bagus jawabnya, Bu. Ngerti saya, Bu. Ya, terima kasih Raka, Regangga. Kira-kira sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran di awal ya? Ibu sudah menjelaskan materi, diskusi kelompok. Regangga, ya silakan Regangga. Jadi dari pelajaran kita hari ini yang bisa disimpulin itu selama Presiden menjalankan tugas-tugasnya, Presiden itu dibantu sama Menteri. Seperti yang kita ketahui, kementerian itu merupakan perangkat negara yang memang bertanggung jawab di bidangnya sesuai dengan kemampuannya dan disesuaikan juga dengan rule-nya mereka, disesuaikan sama visi misinya mereka juga. Terus mereka bertanggung jawab kepada Presiden karena memang Presiden yang mengangkat dan Presiden juga yang berwenang untuk menghentikan jabatannya mereka. Terus kalau di Indonesia itu kita punya 34 kementerian. Ya, seperti yang disampaikan Regangga tadi bahwa di Indonesia itu ada 34 kementerian. Nah, dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh para menteri. Jadi karena diangkat oleh para menteri, otomatis menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Siapa yang bisa memberikan atau menyampaikan manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran tentang kementerian pada pertemuan hari ini? Saya, Bu. Baik, jadi manfaat yang bisa saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu saya menjadi lebih tahu mengenai Kementerian Negara Republik Indonesia yang di dalamnya dijabarkan lagi mengenai kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Iya, terima kasih Reta, luar biasa sekali ya. Jadi itu manfaat yang kalian dapatkan selama mengikuti pembelajaran tentang materi kementerian di Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu jelaskan, silakan kalian menuju Google Classroom. Nah, di Google Classroom, Ibu sudah share soal tes formatif 2. Silakan kalian kerjakan soalnya. Ibu berikan waktu 5 menit. Anak-anak, untuk pertemuan berikutnya nanti silakan kalian pelajari
materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Nah, anak-anak Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena hari ini sudah aktif sekali ya dalam kegiatan presentasi. Nah, sebagai penutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu persilakan kepada Reda untuk menutup kegiatannya dengan doa. Terima kasih Reda sudah menutup kegiatan pembelajaran dengan doa. Untuk yang lainnya terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi minggu depan.